Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka bersama rekan-rekan melalui daring. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai BIMTEK daring ini yang diselenggarakan oleh BP PAUD Dikmas Riau Angkatan 1. Perkenalkan, nama saya Zubaidah, lahir di Basrah pada tanggal 15 Januari 1980. Jabatan saya Kepala RA atau BA Aisyah, Desa Sungai Beras-Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Oke, rekan-rekan semua, BIMTEK kita hari ini adalah materi 1 tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini. Baik, sebelum saya paparkan tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini, ada kebijakan PAUD tentang belajar dari rumah yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, bahwa sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah, learn from home, bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah, work from home, bagi guru termasuk mereka yang bekerja di satuan PAUD. Untuk dunia pendidikan di Indonesia, kondisi ini merupakan hal yang tak terduga bagi guru, orang tua, dan anak. Guru, orang tua, dan anak-anak tiba-tiba harus mencari cara agar proses belajar tetap berjalan meskipun mereka di rumah dalam jangka waktu yang tidak tentu. Oke, rekan-rekan semua, bimbingan teknis daring TK dan RA Imbas yang terdiri dari 10 lembaga dan terdiri dari 20 tenaga pendidik. Baik, kita lanjut. Gambaran untaian kegiatan. Adapun nanti kegiatan Imbas untuk rekan-rekan, apa yang akan kita lakukan selama tatap muka daring. Nah, teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah bingung, karena semua nanti kita lakukan melalui daring, yaitu melalui WA saja yang sudah, dan alhamdulillah kita semua sudah masuk dalam satu grup. Mudah-mudahan kerjasama kita berjalan dengan lancar. Oke, baik. Keterkaitan antar materi pentingnya bermain bagi anak, di sini ada sekitar 10 materi. Yang materi pertama yaitu pentingnya bermain bagi anak. Nah, pentingnya bermain bagi anak ini akan berkaitan erat dengan matematika, musik, seni kriya, sains, bahasa, kemudian perencanaan pembelajarannya, penilaian pembelajarannya, serta bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan orang tua. Baik, pada kesempatan dan di hari yang pertama ini, kita akan belajar tentang pentingnya bermain bagi anak. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Adapun tujuan materi ini adalah peserta dapat mengidentifikasi alat main dan kegiatan main di rumah. Peserta dapat memfasilitasi orang tua melalui daring dalam mendampingi anak bermain di rumah, anak dalam proses belajar di rumah. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa perlu mempelajari materi ini? Nah, nanti ini tugas teman-teman semua menjawab pertanyaan di chat
WA saja. Mengapa pentingnya bermain? Oke, kita tunggu nanti. Oke, kita lanjut. Bermain di rumah, BDR, bermain dari rumah. Seperti pernyataan Jean Piaget tentang bagaimana anak belajar. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu, ia harus membangun pengertian itu sendiri. Ia harus menemukannya sendiri. Oke, kita lanjut. Tantangan pendidikan abad 21. Nah, ini kita ditantang di era abad 21 ini ada 4K. Anak berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Keempat ini saling berkaitan. Baik, kita lanjut ya. Nih, rumahku, sekolahku. Sebelum kita lanjut ke rumahku, sekolahku, saya akan memaparkan tentang bermain. Bermain merupakan kebutuhan bagi anak karena pada dasarnya setiap anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dimanapun dalam kondisi apapun. Anak akan berusaha mencari sesuatu untuk dapat dijadikan mainan. Anak-anak selalu bermain dengan riang. Melalui bermain, anak akan merasa rileks, tertawa, teriak, sorak, ekspresi wajah yang ceria selalu mengiringi suasana anak bermain. Anak-anak selalu bermain dengan riang. Kemudian, anak mampu menyegarkan dan mengembangkan kognitif melalui kreativitasnya. Anak juga mampu memecahkan masalah, menguasai konsep-konsep baru. Bermain juga baik untuk membangun kepercayaan diri anak, menumbuh kembangkan kemauan berbagi, dan mengontrol fisik, menguji ketahanan fisik, melatih otot-otot tangan anak, dan menghasilkan gerakan baru. Bermain dapat melatih konsentrasi, membantu ketekunan, dan belajar mengambil resiko. Bermain juga dapat meningkatkan kemampuan bercerita, menambah kosakata, dan belajar berkolaborasi secara aktif dengan orang lain. Nah, setelah masa pandemi ini berjalan kurang lebih dari 3 bulan, sekarang pemerintah menggalakkan kita belajar dari rumah. Rumahku, sekolahku. Rumah menjadi tempat anak bermain. Ya, setelah tidak bersekolah, maka tempat bermain yang sangat efisien adalah rumah. Kemudian optimalisasi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Nah, di sini yang paling berperan aktif adalah orang tua. Siapa orang tua? Yaitu ibu dan ayah anak-anak kita. Kemudian meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antar satuan pendidikan dan keluarga. Nah, di sini kita selaku guru pendidik harus bekerja sama dengan orang tua. Kemudian mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Anak dituntut dalam pembentukan karakter. Kemudian adanya keterpaduan antara yang dilakukan di satuan PAUD, center base, dan di rumah home base. Di sini juga pembelajaran yang kita berikan kepada orang tua anak harus sesuai dengan yang ada pada kurikulum sekolah. Dan kegiatan di lingkungan rumah meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjut. Nah, tadi dikatakan, di manakah aku bisa bermain? Bermain di rumah itu bisa kita lakukan di ruang dapur, di ruang garasi, kamar mandi, kemudian di ruang keluarga, dan di halaman rumah kita. Nah, kemudian kita lanjut, apa itu alat main?
Alat main adalah kebutuhan akan permainan dan bermain sangatlah mutlak bagi perkembangan anak, lingkungan, dan orang dewasa. Dalam hal ini orang tua maupun pendidik perlu memfasilitasi kebutuhan anak dengan menyediakan berbagai permainan yang dapat mendukung perkembangan anak. Tentu saja permainan dan alat bermainnya tersebut bukanlah suatu yang harus bernilai ekonomi tinggi, tetapi dapat memanfaatkan apapun yang ada di sekitar anak. Intinya, bermain adalah belajar dan belajar adalah bermain. Oke, kita lanjut ya, rekan-rekan. Nah, apa saja tadi alat bermainnya? Yang ada di ruangan dapur. Alat main yang ada di ruangan dapur. Bahan apa saja yang bisa kita temukan? Banyak ya rekan-rekan bahan yang bisa kita temukan di dapur. Kemudian kegiatan mainnya juga ada ini. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Oke, nanti bisa kita lanjut. Ya, selain di dapur, kita bisa menemukan kegiatan ini ya. Ini masih kegiatan di ruang dapur. Ada peralatan dapur, ya ada juga buah-buah. Nah, kegiatan seperti apa yang bisa kita lakukan? Bisa dengan dengar suaraku dan tebaklah. Ini bisa kita laksanakan besok setelah tahun ajaran baru dimulai. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Oke, rekan kita lanjut ya. Kita lanjut. Iya. Ini juga alat main di ruang makan. Nah, di ruang makan ada serbet, ada ruang makan, kemudian ini gelas. Dan ini mangkok, piring, dan sendok. Nah, kegiatan mainnya apa? Nah, di sini sudah ada, ayo cari pasangannya, bunyiku berbeda-beda, susun aku, musik seperti apa yang ingin kalian buat, ayo temukan bentukku, awan dalam gelas. Saya rasa rekan-rekan semua sudah bisa membayangkan bagaimana ini kegiatannya. Oke, kita lanjut. Ya, alat main di ruang keluarga. Oke, bahan dan alat yang kutemukan. Nah, di sini bisa kita baca. Oke, kegiatan mainnya seperti apa? Aku bisa kreatif. Kreatif dalam hal menyusun balok-balok yang ada di ruangan keluarga. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini alat bermain di ruang keluarga. Oke, di ruang keluarga bisa kita temukan lompat kursi. Oke. Oke, sip. Teman-teman, kita lanjut. Nah, ini gambaran tadi tulisannya. Ini ayo menjelajah alat main di kamar mandi. Nah, ini yang ada di dalam kamar mandi. Kegiatan bermain apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak? Seperti ini, gayung. Gayungnya ada 4. Kemudian terdiri dari bermacam warna. Nah, anak bisa menyebutkan warnanya, anak bisa menyebutkan jumlahnya. Kemudian ini juga ada sikat kamar mandi, bentuknya seperti apa, kemudian warnanya, besar, kecil, tinggi, besar. Mainan di sini bisa anak-anak menyebutkan dan itu juga sudah menjadi pembelajaran melalui bermain. Oke, kita lanjut ya. Oke, alat bermain di ruang kamar mandi. Iya, di ruang kamar mandi ada apa? Apa yang bisa kita temukan? Apa yang bisa ditemukan sama anak-anak? Sampo, sabun, sikat gigi, sikat lantai. Nah, sampo, sabun, kemudian kegiatan main apa yang bisa dilakukan? Membuat gelembung. Dari apa? Dari sampo, dari sabun. Kemudian terapung dan tenggelam. Anak bisa bermain di dalam ember, wadah ember, terapung dan tenggelam. Bisa nanti dimasukkannya benda yang berat, misalkannya seperti sabun yang besar, kemudian yang terapung mungkin saja bisa itu tutup
Pepsodent. Nah, mereka bisa membedakan tenggelam dan terapung. Nah, menggosok lantai. Apa bahan ini untuk menggosok lantai? Mereka mencari sikat lantai. Oke? Saya rasa bisa kita pahami. Kita lanjut ya, rekan-rekan. Oke, alat main di halaman rumah. Nah, ini juga selalu kita temukan alat bermain di halaman rumah. Kegiatan mainnya bermain masak-masakan, melukis, menggambar tanaman, cari dan hitung berapa banyak benda-benda yang ditemukan oleh anak-anak. Baik, kita lanjut. Alat main di halaman rumah. Ini ada alatnya. Botol kaca, bot atau bekas botol air mineral, air, pewarna makanan. Oke. Kegiatan mainnya seberapa jauh lemparanmu? Nah, oke. Cukup paham teman-teman semua? Oke, kita lanjut. Ya. Nah, alat main di halaman rumah. Apa yang bisa kita temukan? Misalkan ada karet, papan, biji-bijian, ini bahannya. Kemudian kegiatan mainnya apa? Bisa lompat tali, dakon, bebean, sondah, dan permainan tradisional. Kemudian kita lanjut lagi. Ini alat main di kamar tidur. Nah, ini ada handuk, ruangan kamar tidur yang tertata rapi, ada hanger, ini lemari. Kegiatan main apa yang bisa dilakukan anak-anak di rumah? Yaitu bermain kancing bajuku, kemudian hias kamarku, melipat selimut, dan terakhir menyusun baju, lompat bantal, dan mengelompokkan. Misalkan bantal sama bantal yang berbentuk segi empat, nanti bantal guling sama bantal guling. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita menemukan alat bermain di rumah, baik itu di dalam dan di luar ruangan rumah, tips praktis untuk guru atau orang tua. Satu, bermain harus sesuai dengan kemampuan anak. Nah, sesuai dengan umur anak. Oke. Kemudian alat bermain harus aman bagi anak dan hindari benda pecah dan tajam dan beracun. Ini harus kita jaga dan harus kita hindarkan yang benda-benda tajam yang sekiranya membahayakan anak-anak kita. Baik, alat main sudah mudah dijangkau. Jika benda-benda diletakkan dalam jangkauan anak, maka rumah telah memberikan pesan, aku bisa melakukannya sendiri. Oke, usahakan agar orang tua melakukan kegiatan rutin harian. Nah, di sini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah, pembiasaan yang dilakukan di sekolah oleh anak-anak, kemudian harus dilakukan juga di rumah. Nah, ini adalah kerja sama orang tua dan guru. Kemudian, ciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Ya, harus. Kalau tanpa menyenangkan, anak-anak akan merasa bosan. Baik, tidak memaksakan anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. Nah, hari ini anak tidak berminat untuk bermain, jangan dipaksa. Tunggu, kapan dia ada mood-nya, kapan dia lagi enjoy. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke, ya ternyata ini lanjutan tadi. Bersikaplah sabar dan suportif. Ya, kita harus sabar, selalu sabar. Kemudian jadilah contoh yang baik karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Ini harus kita menjadi contoh teladan buat anak-anak kita. 10. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Yaitu tadi seperti yang kita bahas di atas tadi bahwa anak dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Misalkan kita berada di dapur, maka libatkan anak dalam kegiatan di dapur seperti apa. Entah itu dia mengupas bawang, entah itu dia menghitung bawang yang akan kita gunakan, dan sebagainya. Oke. Yang terakhir, barangkali biarkan anak untuk selalu menjelajah, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. Nah, kita selaku orang tua, selaku pendidik, harus mengingatkan orang tua, jangan sampai anak selalu dilarang. Oke. Tetapi dampingilah di saat anak membutuhkan kita dalam pembelajaran di rumah.
Baik, ya. Ini refleksi buat rekan-rekan semua. Boleh dijawab nanti di chat WA grup kita. Bagaimana pengalaman saat membuat kegiatan bermain dengan menggunakan alat bermain yang ada di rumah? Oke, yang kedua, apakah dengan alat bermain tersebut dapat mengembangkan semua aspek perkembangan anak? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi adalah cara-cara bermain. Ini juga bermain dengar suaraku. Ya, ini cara ayo susun aku. Kemudian aneka warna bungaku. Di sini sudah ada alat dan bahan dan cara memainkannya. Kemudian aku pandai bertanam. Nah, ini yang lagi viral kita sekarang ya Ibu, teman-teman semua, bahwa kita di masa pandemi 19, waktu kita isi dengan bercocok tanam seperti katakanlah itu menanam bunga. Tidak masalah, itu juga pelajaran buat anak kita. Mari sama-sama kita ajak anak kita bercocok tanam, kemudian apa yang didapatkan dari bercocok tanam, banyak kegiatan yang didapat, kegiatan bermain yang didapat oleh anak. Pembelajarannya sangat luar biasa. Bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, sampai nanti apakah yang terjadi jika tanaman tidak disiram. Mengapa tanaman bisa tumbuh? Oke, kita lanjut. Ya, kembali kepada tugas mandiri. Ini nanti juga bisa teman-teman atau rekan-rekan jawab di grup WA kita, alat main apa saja yang Anda temukan di rumah masing-masing, kegiatan apa, main apa yang dilakukan anak, aspek perkembangan apa yang muncul. Oke, kita lanjut. Ya, sip. Oke, rekan-rekan seprofesi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan di hari pertama, di season pertama ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, maklum, baru pertama kali kita belajar bersama. Oke, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Dadah.